datang di Permata Podcast. Kali ini saya bersama Pak Adit. Hai. Siapa namanya? Adit. Dengan Pak Adit sebagai Aku sebagai business manager di Permata Indonesia. Kali ini karena dia berpengalaman banget nih di bidang SDM per SDM-an gitu ya. Kita mau nanya soal gimana sih sebenarnya cara ngerekrut orang nih yang cepet, terus habis itu masif, gede gitu ya, tapi efektif buat klien-klien gitu. Oke ya. Oke. Siap, ready? Ready dong. Sebenarnya nih Pak Adit nih, lu mulai di bidang outsourcing, di bidang SDM tuh udah berapa lama sih? Kalau mulainya di outsourcing 2012. 2012. Berarti let's say hampir 10 tahun sih. 10 tahun. Seingatku September nanti 10 tahun. Oke. Lumayan deh, 10 tahun. Lumayan lah itu, bukan lumayan lagi. Bukan lumayan lagi ya. Bidang SDM kayaknya udah hafal kali ya. Ya, secara garis besar bukan hafal sih, tahu lah proses-prosesnya. Paham. Oke. Kemudian, di bidang SDM pasti banyak menemui karakter-karakter orang, karakter job seeker gitu ya. Pasti dong. Sebenarnya karakter job seeker yang kayak gimana sih yang dicari sama perusahaan gitu? Kalau dibilang karakter sih pastinya ya sebenarnya gini. Kalau untuk job seeker sendiri, yang utama itu kalau menurut gua ya itu attitude. Oke. Pertama itu tuh harus bagus. Yang pertama, yang kedua lebih ke disiplin sama on time. Oke. Gitu. Itu aja dulu dua deh. Itu ya. Itu kunci utamanya. Berarti, nanti apa lagi? Berarti kayak bukan pinter gitu karakternya. Kalau pinter itu kan bisa kita ajarin. Orang nggak tahu bisa kita ajarin jadi tahu. Tapi kalau udah attitude, kalau udah disiplin waktu, terus pembawaannya bagus, itu kan udah bawaan lama ya. Itu agak susah tuh kalau kita ubah tuh pasti. Berarti sebenarnya perusahaan pun menginginkan karakter pekerja yang punya attitude gitu ya? Ya pasti dong, yang punya attitude sama yang punya kemauan juga. Mau belajar, mau tahu, mau usaha, itu yang dicari. Oke. Gitu. Attitude guys. Penting. Pasti dong, itu harus pertama. Pertama banget gitu. Kan. Terus sebenarnya karakter job seeker lagi nih ya, dari masa ke masa ada yang ngebedain nggak sih dari generasi ke generasi? Lu 10 tahun lah ya. Oke. Nggak bisa dibilang sebentar gitu, masih tahu lah. Betul. Perbedaan pasti ada ya antara yang sekarang sama yang mungkin 5 tahun lalu ya. Itu bedanya jauh banget, berasa banget. Kalau dulu mungkin orang kita kasih kerjaan, masih bener tuh kalau kata orang cari kerja itu susah, gitu ya. Sekarang kita memberi pekerjaan yang susah kalau saat ini. Oh gitu. Ya. Kebayang ya? Kalau dulu orang mau iya. cari kerja susah, tapi kalau sekarang kita kasih kerjaan, orang yang milih orang yang susah. Oh, kok gitu ya? Mungkin ya lebih karena mungkin gini, mungkin juga mereka itu kan dapat informasi lebih cepat ya. Jadi mungkin kalau kita ngomongin job seeker yang saat ini, apalagi yang mohon maaf lulusan SMA gitu ya, itu udah tahu gaji UMR berapa segala macam, tapi dengan minimnya pengalaman dia mau gaji yang besar gitu. Sehingga let's say pas kita tawarin pekerjaan yang mungkin nggak sesuai ya, nggak cocok, dia jadi milih-milih gitu deh. Mikir-mikir. Bisa dibilang ngeresahin si rekruter nggak sih? Oh iya dong, pasti. Karena kan gini, kita itu kan kalau di rekrutmen kan punya target juga. Iya. Ya, target kita itu kan memang harus ada orang yang stay atau ada orang yang sign kontrak di kita ya. Dengan adanya orang-orang yang milih-milih jadi susah nih. Impact-nya pun nanti ke klien juga akan lama pemenuhannya. Iya benar sih ya. Berarti gimana sih caranya ngerekrut orang yang bisa masif gitu ya, apalagi klien banyak gitu ya, butuh orang juga banyak. Trik lu sebagai orang SDM gimana sih caranya biar bisa dapat banyak juga gitu? Yang pertama kita pergunakan sosial media. Karena saat era digital mungkin para job seeker ya kita ngomong ya, itu juga mungkin akan lebih trust ya, akan lebih cepat dapat informasi lewat era digital. Let's say kayak Instagram, kayak YouTube, bahkan sekarang lagi pening TikTok ya. TikTok. Jadi kita menggunakan semua platform media memang yang lagi hit nih, yang lagi dipakai banyak orang, sehingga informasi tentang pekerjaan, lowongan pekerjaan itu langsung tersampaikan mereka, sehingga mereka tahu nih, oh ternyata PT Permata lagi buat wasip interview nih kantor ini, di kantor hari ini tanggal sekian jam sekian. Ada yang bisa langsung datang, ada juga yang bisa mungkin dia mau daftar dulu kirim CV. Tapi kalau menurutku sih
yang paling efisien juga itu efektif lagi, lebih efektif juga sih yang dari apa namanya, referensi. Jadi orang yang sudah bekerja dengan kita mereferensikan temennya atau saudaranya, bisa itu lebih cepat terima atau orang yang mau bekerja. Itu lebih efektif. Gitu. Karena kalau yang masif tadi, itu kita nggak tahu tuh mereka maunya sebenarnya mau jadi apa sih. Sedangkan lawan yang kita tawarkan adalah A, tapi dia punya keinginan B. Nah biasanya itu mereka nunggu tuh, nggak mau, sehingga proses interviewnya mundur seperti itu. Mau enggak gitu ya kadang ya? Bisa dibilang kayak gitu. Gitu. Oke, ini balik lagi nih kan, apa sih, tenaga outsourcing pasti punya masalah-masalah, kasus-kasus gitu kan. Lalu sebagai orang SDM sendiri gimana nanganinnya? Kasus-kasus ini nggak mungkin satu atau contohnya kasus apa nih, kayak gimana? Misalnya kasus-kasus soal TKO yang entah tiba-tiba mereka keluar setelah beberapa hari kerja gitu. Oke, kalau kita ngomong dia cancel join ya. Iya. Jadi malah cancel join memang ya kita nggak bisa nahan juga ya, karena sekarang juga kayak pekerjaan dia mau masuk, udah masuk walaupun tantangan kontrak masa nggak cocok dia keluar. Sebenarnya itu nggak masalah. Maksudnya itu bukan jadi apa ya? Mungkin itu nggak apa-apa gitu ya, bisa terjadi aja. Jadi kita nggak mungkin ada salah satu caranya mungkin menanggulanginya ya kita lebih dekat lagi dengan tenaga kerjanya, komunikasi dijalin, dia sudah masuk ya kita seenggaknya kita teks gitu ya, tanya gimana kerjaan hari ini, gimana besok, kita kasih masukan terus motivasi supaya mereka mau stay di kerjaan ini. Biasanya orang-orang yang cancel join itu orang-orang yang lost motivasi itu, melihat karena kerjanya nggak enak nih, tapi karena nggak ada motivasi juga yang mendorong dari tempat lain, sehingga ada gue resign aja deh. Jadi kayak ya udah nggak masalah juga. Sebenarnya kan ya kerjaan itu kan juga pasti gajian di belakang, nggak ada di depan ya. Semua kerjaan sih capek ya, walaupun gua manajer, ada tim lagi rekrutmen, ada tim lagi apa, capek karena punya porsinya masing-masing. Betul. Gitu. Jadi nggak bisa dibilang kerja di sini capek, gua nggak mau capek, itu salah. Lo buang kesempatan gitu. Buang kesempatan, sayang banget. Sayang, karena kalau diterima berarti kan sudah sesuai dengan kriteria klien kan. Betul. Gitu, karena klien pun ikut interview. Oke, ini penting sih sebenarnya kayak berdasarkan pengalaman lu deh ya, screening pertama saat lu lihat orang, saat lu ngerekrut orang, screening pertama apa yang lu lakukan gitu biar ini cocok nih gitu. Biasanya kita lihat groomingnya dulu, penampilannya, datang ke kantor kita mau interview, kita lihat pakaiannya. Apakah pakaiannya gini kan, ada pakaian pelamar ya, kayak putih hitam segala macam. Cuman kan sekarang boleh pakai batik segala macam, nggak apa-apa. Yang penting kita dulu groomingnya seperti apa. Kalau memang dilihat penampilannya bagus, kita pun jadi mau kan interview. Tapi kalau lihat acak-acakan, nggak jelas, kita pun kayaknya ini orang mau kerja apa mau ngapain gitu ya kan. Karena itu kita butuhkan banget ya. Yang kedua attitude saat kita interview, kita lihat cara dia duduk, cara dia memberikan pernyataan, cara dia balas respon kita. Terus apakah biasanya dia ada juga yang main handphone kalau di interview, nah itu bisa kelihatan. Itu kayak nggak ngehargain gitu. Setuju. Ya. Makanya orang-orang yang begitu pasti interview sebentar tuh, nggak mungkin lama tuh. Kalau udah tahu, ternyata begini, udah. Skip. Selesai gitu. Ketahuan loh. Makanya walaupun karena kan kelihatan dari mata, gestur tubuh, terus lo kecil kencangnya suara saat ngomong itu kelihatan. Kita kedengeran dong, kok suara pelan banget gitu. Apakah dia malu, takut, atau lagi nervous, kita nggak tahu. Gila lu paham banget karakter orang. Makan setiap hari dong. Iya sih ya, 10 tahun makanan tiap hari ya. Gitu, setiap hari makan pagi, orang interview. Tahu banget jadi dia lagi bohong aja gue tahu. Saat dia lagi mengeksplain tentang, contohnya kan kalau interview itu kan nanya tentang yang lampau ya, terjadi di dia ya. Itu saat dia lagi ngomong bener, ngomong serius atau ngomong lagi nggak bohong kelihatan. Ketahuan tuh. Ketahuan. Kalau udah terbiasa ngeliat dari matanya, dari cara duduknya, dari cara dia ngomong terlihat. Karena orang yang benar-benar pernah lakuin itu, ya pasti dia akan percaya diri saat menjelaskan. Tapi kalau kalian lihat interview kapan ya, berapa ya?
itu lagi ngebuat tuh angkanya tuh. Biasanya lagi ngebuat. Bohong gitu ya. Lagi mencoba buat mengasih informasi gitu. yang tidak sebenarnya. Tapi kita tahu. Ketahuan. Gitu. Makanya jadi rekrutmen. Enak. Jadi sebenarnya jangan coba-coba buat ngebohong juga sih ya. Jangan. Karena ketahuan. Kalau interview kita ngomong apa sejujur-jujurnya aja. Ya kalau mau dimanisin sedikit, kecapnya jangan manis-manis lah ya. Kecapnya jangan manis-manis. Oke, sip. Terus lagi-lagi gue mau nanya soal trik lo ngerekrut SDM yang tepat sasaran, sesuai sama apa yang mau diinginin sama klien gitu. Apalagi banyak, harus udah gitu cepet juga kan, harus cepet. Nah, trik lo apa? Ya, yang pertama kalau gue biasanya dengan klien yang gue pegang sini memang perbankan ya. Perbankan itu identik dengan produk perbankan, ada kartu kredit, ada tabungan, asuransi segala macam lah yang membuat itu mungkin agak susah nih nyarinya nih. Kenapa? Karena orangnya nggak banyak, gitu loh. Tapi dengan trik gue adalah dimana gue merekrut orang, memang yang expert atau memang orang yang pengalaman di bidang yang sama dengan klien itu. Contoh gue punya klien A, dia jual kartu kredit, gue akan berekrutmen yang pengalaman di kartu kredit, dia bisa kartu kredit sehingga percaya nggak percaya pasti temen-temennya dia, kontaknya dia atau historinya dia pasti dari kartu kredit. Sehingga gue kalau butuh orang kartu kredit gampang, dia tinggal kontak temennya pasti langsung mau kerja. Bener-bener. Gitu. Tapi berarti harus pengalaman dong, nggak bisa fresh graduate apa gimana? Bisa, jadi gini, tergantung perusahaannya juga sih, balik ke perusahaannya. Jadi ya ada perusahaan yang memang pengennya langsung lari tanpa harus mengajari dulu. Itu ada juga perusahaan yang mau ngebina atau mau ngajarin dulu deh supaya jadi bisa, itu ada. Gitu. Tergantung perusahaannya aja yang kita kelola nanti seperti apa. Gitu. Ada kan, terus juga nanti ada kualifikasi yang diberikan, itu bisa kita samain tuh sama database kita. Oh ini cocok, pas sesuai, kirim pun nggak langsung diterima karena mereka akan interview, karena kan tes ya. Interview itu pakai tes. Jadi yang menurut gua cantik atau cakep atau bagus atau sesuai menurut mereka lu tentu, karena tesnya beda. Ada lagi saringannya. Menurut gua itu cocok kok, pengalaman 1 tahun, pengalaman 2 tahun, cuman si interview kedua merasa nggak klik, kayaknya enggak deh, itu bisa nggak bagus, bisa nggak lolos. Gitu. Belum tentu ya. Gitu. Terus next, gimana cara lu ngejaga kepercayaan klien nih? Mungkin dapetin klien lu gampang lah gitu ya, tapi gimana cara mempertahankan nih klien biar tetap sama kita nih, kualitas SDM kita tetap bagus nih gitu. Yang pertama kita harus emang komunikasi penting. Ya, komunikasi juga 2 arah, ke klien sama ke tenaga kerja, dimana hubungannya emang sedikit pasti berbeda ya apa yang dibicarakan, berkomunikasi. Balik lagi, komunikasi itu penting agar klien itu merasa bahwa partner kita nih bagus nih, fast respon. Kita butuh apa langsung disediain. Gitu. Karena kan mereka pakai kita kan karena banyak kebutuhan, benar nggak sih? Contoh ya, butuh orang kerja, butuh daftarin BPJS, walaupun ada isu terkait masalah contoh kecelakaan atau apapun itu, kita fast respon, dia masih seneng dong, terbantu dong, ya kan? Sehingga dia akan pasti itu dia akan trust sama kita. Gitu. Segitupun dengan tenaga kerja nanya di WhatsApp ke PIC kita, ke orang kita, nih kok BPJS nggak bisa segala macam. Ya kita harus cepat juga respon. Cepat respon. Supaya ini pertanyaan tidak jadi masalah. Gitu. Nggak panjang ya. Nggak panjang. Yang kendala saat ini mungkin yang terjadi di luar sana, saya nggak tahu ya, mungkin kondisi ini mudah-mudahan tidak ada ya. Jadi komunikasi yang balasnya itu lama. Sehingga tenaga kerja maupun klien merasa dicuekin. Nah itu yang harus kita antisipasi. Ya sebenarnya. Dan sih kalau walaupun kita telat, kita lupa segala macam, ya minimal saya sorry. Gitu langsung direspon. Ada manner ya. Ada manner juga, jadi klien pun tahu, misalkan sorry Pak, saya baru baca karena baru kelar meeting atau segala macam, itu kita jelasin. Gitu. Sehingga klien pun bersama dengan kita merasa bener nih, cari orang bener, terus manage orangnya pun bener. Banyak ya kalau outsourcing itu kayak dari sisi penggajian segala macam itu juga dinilai kan. Yang penting kita bisa manage mereka dengan baik. Itu aja sih. Itu udah pasti. Trustnya kebangun. Terakhir deh nih ya, sebagai lu pasti leader nih, sebagai seorang leader, gimana, apa sih arahan utama yang lu kasih ke tim lu nih biar nanti outputnya tuh sama, pada akhirnya memuaskan klien gitu?
Ya, oh, oke. Ini gue kutip waktu gue jadi rekrutmen juga nih. Jadi itu ada atasan gue juga pribadi juga. Mungkin sekarang masih ada direktur gue pribadi juga pernah menyampaikan satu hal yang sampai saat ini pun gue pakai gitu ya, masih gue pakai saat ini apa? Dimana beliau itu ngomong kita sebagai sebagai karyawan ini kalau bisa jangan punya pemikiran sebagai karyawan, tapi punyalah pemikiran sebagai owner perusahaan ini. Bukan sebagai karyawan. Ya, contoh, kita kan tempat Indonesia nih. Iya. Yang punya kan bukan gue nih. Iya. Tapi gue karyawan ya kan. Tapi gue nggak boleh punya pemikiran sebagai karyawan. Oke. Gue harus punya pemikiran sebagai owner. Sebagai owner malahan ya. Owner. Kenapa? Karena apabila kita punya mindset atau punya visi yang sama ya, itu gue bangun anak-anak di bawah gue ya, kita visi yang sama. Jadi sehingga tuh kalau gue jadi owner kan gue pasti akan ngurusin nih untung rugi. Pasti gue nggak mau rugi dong. Totalitas ya. Terus kayak komplain segala macam, gue nggak mau ada komplain pastinya kan. Sehingga gue punya ini ya, di perusahaan gue nggak mau jelek, nggak mau bangkrut lah. Tapi kalau kita pemikiran sebagai karyawan, pasti ada pemikiran kerja begini banget, bosan lah, boring ya, seadanya aja kerja lah. Itu yang gue hapus dari tim-tim gue. Itu yang gue pakai sampai saat ini. Karena kenapa? Karena gue pun di sini udah 10 tahun ya, beranjak dari rekrutmen juga. Alhamdulillah naik ke posisi lebih tinggi ya, karena gue merasa ya ini kayaknya punya gue, bukan punya orang lain. Betul. Gitu, walaupun punya orang lain tapi kita ke klien ya, kita berapa ini punya gue nggak mau rugi. Gimana udah, caranya ya? Gitu aja. Kalau lu punya mindset seperti itu dan lu punya tanggung jawab yang sama, ya pasti kita tanggung jawab sama-sama dong. Ya kan, tanggung jawab sama-sama. Gimana caranya kapal ini, perahu ini ya jalan. Itu ya kan? Kayak udah otomatis outputnya kan sama ya. Sama ya, satu visinya kan, menguntungkan perusahaan udah pasti. Nggak ada mencari ke menguntungkan siapapun lagi gitu. Tapi win-win solution dengan klien ya, perusahaan kami untuk, klien pun puas dengan servis yang kita berikan. Mantap dari leadership. Jadi kan lebih ke sistem peribahasa itu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Ini simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme. Apa sih? Oke, thank you Pak Adit. Terima Sama-sama, kasih Hilda, sekali waktunya. dengan jawaban-jawaban yang sungguh mengena ya. Yoi. Ya lumayan sih leadershipnya kena juga tadi ya. Kayak ownership itu penting kayaknya. Oke, sip. Thank you Pak Adit. Thank you semuanya. Bye. See you next time.